Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mazaya Liazlina dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan berasal dari keluarga yang dipraktis dan terkenal alim dalam ilmu agama. Ayahnya bernama Abu Bakar bin Sulaiman yang merupakan seorang ulama dan khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah, putri Haji Ibrahim yang pernah menjabat sebagai penghulu Keraton Yogyakarta. Ketika kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan bagian dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sejak berusia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah belajar tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah tinggal di Makkah selama kurang lebih 5 tahun. Selama di sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar dengan tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang pahlawan nasional, seorang pendidik, seorang yang piawai dalam memainkan biola, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang wirausaha serta tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah. Lantas, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan Islam, khususnya di bidang agama? Jadi, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia waktu itu, yang mana masih mencampur adukan antara adat istiadat yang sudah jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, praktik keagamaan masyarakat saat itu dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam dan dipengaruhi oleh hal-hal mistik seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam di Indonesia merupakan bentuk adaptasi yang tidak tuntas antara tradisi Islam dengan tradisi lokal Nusantara yang berpaham animisme dan dinamisme. Karena keprihatinan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang menyimpang seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat, dan juga mengajak umat Islam untuk keluar dari pemikiran tradisional. Lalu, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memulihkannya? Yaitu dengan cara melalui pendidikan, yang mana pendidikan merupakan suatu bagian terpenting dalam proses perkembangan suatu bangsa dan merubah pola pikir warga negaranya. Berikut ini ada sebuah kalimat yang sangat terkenal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu "Dadio Kiai sing kemajon, ojo kesel angonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah." Oh iya teman-teman, di sini hanya akan membahas pendidikannya saja ya, terlepas dari organisasi keagamaan yang telah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari kalimat di atas ada kata kiai, kemajon, dan nyambut gawe. Dari ketiga kata tersebut dapat diambil makna kiai melambangkan kesolihan, yang kedua kemajon yaitu ilmu pengetahuan, alim, dan nyambut gawe artinya itu amil
atau pengabdian. Kunci pendidikan itu dilandasi dengan kesolihan, berakhlak baik, kemudian berpandangan luas, dengan memiliki pengetahuan umum. Dengan ini nantinya akan melahirkan kemajuan. Baru setelah kemajuan akan terjadi pengabdian. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam yang berkualitas itu membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan memiliki pengetahuan umum, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Makanya itu, tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu mencetak atau melahirkan ulama intelek atau intelek ulama, yang mana ulama yang memiliki wawasan keilmuan yang luas atau seorang ilmuwan yang memiliki wawasan keagamaan yang memadai, agama umum, material spiritual, dunia dan akhirat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Antara agama dan ilmu umum haruslah berjalan dengan seimbang, karena kita tidak bisa hanya fokus ke agama saja atau ke ilmu saja. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan antara pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda pada masa itu. Metode yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tadi yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan pendidikan integral, yang kedua konstekstual, dan yang ketiga dengan amal ilmiah. Yang pertama, pendidikan integral. Pendidikan integral itu apa? Integral itu artinya terpadu dan menyeluruh. Jadi pendidikan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Pada waktu itu di Indonesia berlaku 2 pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan model pesantren dan yang kedua pendidikan sekolah Belanda. Kedua pendidikan ini memiliki tujuan yang berbeda. Pendidikan pesantren murni mempelajari ilmu agama tanpa adanya ilmu umum, sehingga nantinya akan menciptakan individu yang solih dan mendalami ilmu agama saja. Pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan yang di dalamnya hanya mempelajari ilmu umum dan tidak diajarkan agama sama sekali, sehingga nantinya cenderung tidak menghargai agama yang dianutnya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, umum dan agama sama-sama pentingnya. Kita butuh wawasan umum untuk memajukan bangsa, tetapi tidak juga meninggalkan agama, karena agama adalah hal yang fundamental. Melihat ketimpangan tersebut, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan memadukan 2 pendidikan yang berlaku pada waktu itu, pendidikan sekolah model Belanda dan pesantren. Dengan memadukan 2 pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap bisa melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, dan juga dunia akhirat. Yang kedua, konstekstual. Konstekstual itu yang bagaimana? Jadi, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan secara detail ilmunya, kemudian dijelaskan juga relevansinya dengan kehidupan hari ini. Jadi, hubungannya apa dengan masalah hari ini? Kemudian yang ketiga, amal ilmiah. Ilmu jangan hanya dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Tidak hanya teori, tetapi juga praktik untuk mempermudah pemahaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih menekankan pada pengamalan ilmu. Ada sebuah kisah yang terkenal yaitu tentang pengamalan surat Al-Ma'un, yaitu dengan menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, dan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan lakukan secara langsung di hadapan para muridnya dan juga bersama-sama dengan muridnya. Hal itu bertujuan untuk mempermudah pemahaman mereka. Jadi ilmu yang mereka dapat itu tidak hanya sebatas teori, tetapi juga langsung dipraktikkan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut,
Maka dalam pendidikan, materi yang diajarkan hendaknya mencakup 3 poin, yaitu pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang pertama, pendidikan moral atau pendidikan akhlak budi pekerti, sebagai usaha untuk menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu. Yang dimaksudkan di sini pendidikan individu itu seperti profesionalitas, sebagai usaha menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan seimbang antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, juga antara perasaan dengan akal pikiran, serta dunia dengan akhirat. Jadi maksudnya profesionalitas di sini itu, misalnya kita sedang belajar tentang fisika, ya kita perdalam fisika. Tentang pertanian, kita perdalam pertanian. Misalnya itu seperti itu. Yang ketiga itu pendidikan kemasyarakatan, sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat, bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu untuk memajukan masyarakat. Jadi tujuan akhirnya dari sebuah ilmu yaitu kita bisa mengamalkan apa yang telah kita terima, apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat di sekitar kita. Itu tujuan akhir dari sebuah pendidikan. Dan yang terakhir ada mentalitas seorang guru dan murid. Menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, etos seorang guru yaitu memiliki kesediaan untuk memberikan ilmu dan juga teladan yang baik. Sedangkan etos seorang murid yaitu selalu terbuka agar bisa belajar pada kebaikan orang lain. Jadi selama proses pendidikan kita harus bisa menempatkan diri. Misal kita sebagai seorang guru, maka kita harus memiliki etos seorang guru yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mampu memberikan contoh yang baik. Begitupun sebaliknya, jika kita seorang murid, maka kita harus siap, mau dan terbuka untuk menerima ilmu tersebut. Jadi inti dari konsep pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu pendidikan agama dan umum harus seimbang, karena kedua pendidikan ini sama-sama pentingnya agar menjadi manusia yang mengerti kemajuan dengan tidak meninggalkan agama. Kemudian ilmu yang didapat harus diamalkan, dipraktikkan, karena sejatinya ilmu tidak hanya sebatas teori tetapi juga pengamalan. Dan menurut saya konsep pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan masih relevan dengan pendidikan saat ini. Bisa dilihat di pendidikan yang berlaku, sekolah umum juga mempelajari ilmu agama, begitupun sebaliknya. Dan juga ranah pendidikannya pun masih mencakup dari tujuan pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang konsep pendidikan Islam menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tutur kata saya maupun materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.